Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ummul Aimanah dengan NIM J1C020076. Saya akan menjelaskan mengenai perhitungan pajak penghasilan pasal 21 lanjutan. Adapun topik bahasanya yaitu yang pertama ada perhitungan pajak penghasilan pasal 21 karyawati, yang kedua perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pindah tugas, dan yang ketiga perhitungan pajak penghasilan pasal 21 upah. Langsung saja masuk ke pembahasan pertama yaitu perhitungan PPh pasal 21 untuk karyawati. Di sini ada contoh soal. Ika Hapsari karyawati dengan status menikah dan mempunyai 3 orang anak, bekerja pada PT Sinar Unggul. Suami dari Ika Hapsari merupakan seorang pegawai negeri sipil di Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang. Ika Hapsari menerima gaji 5 juta per bulan. PT Sinar Unggul mengikuti program pensiun dan BPJS Kesehatan. Perusahaan membayar iuran pensiun kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar 60.000 per bulan. Ika Hapsari juga mempunyai iuran pensiun sebesar 50.000 per bulan. Selain itu, perusahaan membayar iuran jaminan hari tua karyawannya setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji. Sedangkan Ika Hapsari membayar jaminan hari tua setiap bulan sebesar 2% dari gaji. Premi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing sebesar 1% dan 0,30% dari gaji. Pada bulan Juli 2016, di samping menerima pembayaran gaji, Ika Hapsari juga menerima uang lembur atau overtime sebesar 2 juta. Perhitungan PPh pasal 21 bulan Juli 2016 untuk Ika Hapsari yaitu sebagai berikut. Seperti yang kita ketahui, gaji Ika Hapsari per bulan tadi yaitu 5 juta. Dan dia juga mendapatkan penghasilan dari lembur atau overtime sebesar 2 juta. Dan premi jaminan kecelakaan kerjanya 50.000 dan premi jaminan kematiannya sebesar 15.000. Dan penghasilan bruto dari semua itu yaitu sebesar 7.065.000. Dikurangkan dengan biaya jabatan sebesar 5% dikali 7.065.000, dapatilah hasilnya 353.250. Kemudian ada iuran pensiun sebesar 50.000 dan iuran jaminan hari tua sebesar 100.000. Kemudian ditambahkan semuanya, didapatilah hasilnya 503.250. Kemudian penghasilan bruto per bulan dikurangi dengan pengurangan tadi, maka hasilnya yaitu Rp6.561.750. Kemudian kita carikan penghasilan neto setahunnya dengan cara mengkalikan penghasilan neto per bulan tadi dengan 12, maka dapatilah hasilnya yaitu 78.741.000. Kemudian dikurangkan dengan PTKP, yaitu untuk wajib pajak sendiri sebesar 54 juta. Maka didapatilah penghasilan kena pajak setahunnya sebesar 24.741.000. Nah, PPh pasal 21 setahun yaitu 5% dikali dengan 24.741.000, didapatilah hasilnya Rp1.237.050. Kemudian PPh pasal 21 untuk per bulannya yaitu Rp1.237.050 dibagi dengan 12. Dapati hasilnya Rp103.087. Untuk catatan, karena suami Ika Hapsari menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP Ika Hapsari adalah PTKP untuk dirinya sendiri. Untuk selanjutnya yaitu penghitungan PPh pasal 21 pindah tugas. Terdapat kondisi yang mengharuskan pegawai dipindah tugaskan ke tempat lain, tetapi masih dalam lingkup perusahaan atau instansi yang sama. Hal tersebut merupakan bagian dari penerapan kebijakan mutasi oleh perusahaan atau instansi yang dimaksud. Dari sisi pajak, terutama pemotongan PPh pasal 21, pihak pemotong harus menghitung, memotong, dan menyetor PPh pegawai yang dipindah tugaskan dengan tepat. Pihak pemotong yang meliputi pemotong di kantor lama, yaitu sebelum pegawai pindah, dan pemotong di kantor baru setelah pegawai pindah, harus menyesuaikan perhitungan PPh pasal 21 berdasarkan jangka waktu pegawai bekerja pada masing-masing kantor dalam suatu tahun pajak. Nah, untuk perhitungannya, di sini ada contoh, yaitu Jupri yang berstatus belum menikah adalah pegawai pada PT Gulita di Jakarta. Sejak 1 Juni 2000XX dipindah tugaskan ke kantor cabang Bandung, dan pada 1 Oktober 2000XX dipindah tugaskan lagi ke kantor cabang di Garut. Gaji Jupri sebesar 5 juta, dan pembayaran iuran pensiun yang dibayarkan sendiri sebulan sejumlah 100.000. Selama bekerja di PT Gulita, Jupri hanya menerima penghasilan berupa gaji. Nah, untuk hitungan PPh pasal 21-nya, untuk di kantor pusat di Jakarta, gaji selama di cabang Jakarta yaitu 5 dikali dengan 5 juta. 5 ini yaitu 5 bulan. Didapatilah hasilnya 25 juta. Dikurangi dengan biaya jabatan 5% dikali dengan 25 juta, hasilnya yaitu 1.250.000. Kemudian dikurangi dengan iuran pensiun, yaitu 5 dikali dengan 100.000. 5 ini untuk 5 bulan. Kemudian didapatilah hasilnya 500.000.
kemudian dijumlahkan, maka hasilnya yaitu 1.750.000. Kemudian jumlah gaji Jupri selama 5 bulan dikurangkan dengan pengurangan, didapatilah hasilnya 23.250.000. Itulah penghasilan neto Jupri selama 5 bulan. Penghasilan neto setahunnya yaitu 12/5 dikali dengan 23.250.000, dapati hasilnya 55.800.000. Selanjutnya untuk PTKP setahunnya, untuk wajib pajak sendiri yaitu 54 juta. Dikurangkan dengan penghasilan neto setahun tadi, yaitu 55.800.000, maka didapatilah hasilnya 1.800.000. Nah, PPh pasal 21 terutang setahun yaitu 5% dikali dengan 1.800.000, maka hasilnya itu 90.000. PPh pasal 21 terutang Januari sampai dengan Mei 2000XX 90.000 dibagi dengan 12/5, maka hasilnya yaitu Rp37.500. PPh pasal 21 yang sudah dipotong masa Januari sampai dengan Mei 2000XX adalah 5 dikali 7.500, maka hasilnya yaitu Rp37.500. Catatan, PPh pasal 21 yang telah dipotong pada bulan Januari sampai dengan Mei untuk setiap bulannya adalah 90.000 dibagi 12, sama dengan 7.500. Di sini kemudian ada pengisian bukti pemotongan PPh pasal 21 from 1721 AL di Jakarta. Di mana di sini yang diisi itu gaji, pengurangannya, penghasilan neto selama 5 bulan, kemudian penghasilan neto setahun, PTKP, penghasilan kena pajak disetahunkan, PPh pasal 21 disetahunkan, PPh pasal 21 terutang, dan PPh pasal 21 yang telah dipotong dan dilunasi. Dapatilah hasilnya PPh pasal 21 kurang atau lebih dipotong. Kemudian di kantor cabang Bandung, hitung lagi, yaitu pertama penghasilan neto di Bandung gaji bulan Juni sampai dengan September 2000XX, di mana di sini Jupri bekerja selama 4 bulan, maka 4 dikali dengan 5 juta, penghasilnya yaitu 20 juta, dikurangi dengan biaya jabatan dan iuran pensiun. Setelah itu, biaya jabatan dan iuran pensiun ini dijumlahkan dan dikurangi dengan penghasilan neto. Maka penghasilan neto di Bandung sebesar Rp18.600.000. Nah, penghasilan neto di Bandung ini dijumlahkan dengan penghasilan neto di Jakarta yang sebesar Rp23.250.000. Didapatilah jumlah penghasilan neto Jupri selama 9 bulan ini yaitu Rp41.850.000. Kemudian penghasilan neto disahunkan 12/9 dikali dengan Rp41.850.000. Maka hasilnya Rp55.800.000. Kemudian untuk PTKP setahun, untuk WP sendiri itu 54 juta. Dan penghasilan kena pajaknya 1.800.000. PPh pasal 21 disetahunkan 5% dikali dengan 1.800.000 itu 90.000. Nah, PPh pasal 21 selama 9 bulan, 9/12 dikali dengan 90.000 itu dapatlah hasilnya 67.500. Kemudian PPh pasal 21 yang dipotong di Jakarta 37.500. PPh pasal 21 terutang di Bandung itu 30.000. PPh pasal 21 yang dipotong di Bandung yaitu 4 dikali 7.500 ya 30.000. Maka PPh pasal 21 kurang atau lebih dipotong itu nihil. Di sini ada catatan PPh pasal 21 yang telah dipotong pada bulan Juni sampai dengan September untuk setiap bulannya adalah 90.000 dibagi 12. Yaitu hasilnya 7.500. Kemudian untuk pengisian bukti pemotongan PPh pasal 21 formulir 1721 A1 di kantor Bandung yaitu seperti Jakarta tadi. Namun di sini untuk gajinya dikali dengan 4 karena Jupri bekerjanya di Bandung hanya selama 4 bulan. Dan juga di sini dimasukkan penghasilan neto di Jakarta. Selanjutnya di kantor cabang Garut, gaji Oktober sampai dengan Desember 2000XX itu 3 untuk 3 bulan bekerja dikali dengan 5 juta, hasilnya 15 juta. Dikurangi dengan biaya jabatan dan iuran pensiun, maka didapati hasil neto di Garut yaitu sebesar 13.950.000. Ditambah dengan hasil neto di Bandung dan juga neto di Jakarta, maka jumlah penghasilan neto setahun dari Jupri yaitu 55.800.000. Dikurangi dengan PTKP untuk WP sendiri yaitu 54 juta. Nah, penghasilan kena pajak disetahunkan yaitu 1.800.000. PPh pasal 21 terutang setahun 5% dikali dengan 1.800.000 yaitu 90.000. PPh pasal 21 terutang di Jakarta dan Bandung sesuai dengan Form 1721 A1 yaitu 67.500. PPh pasal 21 terutang di Garut yaitu 22.500. PPh pasal 21 sebulan yang harus dipotong di Garut
yaitu 22.500 dibagi dengan 3. Berarti hasilnya 7.500. Kemudian diisi lagi pengisian untuk bukti pemotongan PP pasal 21 kolom 1721 A1 di kantor Garut. Seperti pengisian yang di Bandung dan juga di Jakarta. Namun bedanya di sini penghasilan netonya dimasukkan penghasilan neto di Bandung dan juga di Jakarta. Selanjutnya perhitungan PP pasal 21 untuk upah. Pegawai tetap atau tenaga kerja lepas menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 16/PJ/2016 adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas ini terdapat dua jenis. Cara pembayarannya, yang pertama dibayar secara bulanan dan yang kedua dibayar tidak secara bulanan. Di sini untuk contoh perhitungan upah yang dibayar secara bulanan, yaitu Bagus Hermanto bekerja pada perusahaan elektronik dengan dasar upah harian yang dibayarkan bulanan. Dalam bulan Januari 2019, Bagus Haryanto hanya bekerja 20 hari kerja dan upah sehari adalah 250.000. Bagus Hermanto menikah tetapi belum memiliki anak. Perhitungan PPh pasal 21-nya yaitu upah Januari 2011 sama dengan 20 dikali dengan 250.000. Didapatilah hasilnya 5 juta. Penghasilan neto setahunnya yaitu 12 dikali dengan 5 juta, hasilnya yaitu 60 juta. Selanjutnya PTKP setahun yaitu untuk wajib pajak sendiri sebesar 54 juta. Tambahan karena menikah sebesar 4.500.000. Keduanya dijumlahkan didapatkan hasilnya 58.500.000. Kemudian penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP, maka penghasilan kena pajaknya yaitu 1.500.000. PPh pasal 21 setahun yaitu 5% dikali dengan 1.500.000. Didapatlah hasilnya 75.000. Kemudian untuk PPh pasal 21 sebulannya yaitu 75.000 dibagi dengan 12. Hasilnya yaitu 6.250. Contoh selanjutnya yaitu untuk perhitungan PPh pasal 21 untuk upah yang dibayar harian. Ini adalah contoh yaitu Rizal Fahmi, belum menikah, adalah seorang karyawan yang bekerja sebagai perakit TV pada suatu perusahaan elektronik. Upah yang dibayar berdasarkan atas jumlah unit atau satuan yang diselesaikan, yaitu 125.000 per buah TV. Dan dibayarkan tiap minggu dalam waktu 1 minggu atau 6 hari kerja. Dihasilkan sebanyak 24 buah TV dengan upah 3 juta. Nah, perhitungan PPh pasal 21-nya itu upah sehari adalah 3 juta dibagi dengan 6 sama dengan 500.000. Penyediakan 450.000, kemudian seharinya 500.000 dikurangkan dengan 450. Maka hasilnya yaitu 50. Nah, upah seminggu terutang pajaknya yaitu 6 dikali 50. Hasilnya 300.000. Maka PPh pasal 21 yaitu 5% dikali 300.000. Maka hasilnya yaitu 100.000 mingguan. Demikian yang dapat saya jelaskan mengenai perhitungan pajak penghasilan lanjutan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.